Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Hairul Aulia, NIM 4301021021. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, Program Studi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya mengambil video praktik pembelajaran untuk ujian kinerja. Materi yang saya gunakan yaitu materi dan perubahannya dengan mode pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Kita sudah berada di Meet hari ini. Hari ini hari Rabu kita akan belajar tentang yang namanya materi dan perubahan. Ingin menanyakan kabar dulu. Mana kabar kalian pada hari ini? Baik Pak, baik. Nah, mudah-mudahan tetap sehat dan tidak ada sakit, karena pembelajaran daring ini dilakukan mengingat kita masih dalam masa pandemi corona ini ya. Dan di tempat kita ini mungkin sudah ada peningkatan orang yang sakit dan juga orang yang meninggal dunia. Dan tidak banyak ya. Saya akan mengabsen dulu orang-orang yang hadir di Gimit hari ini ya. Yang pertama itu Lia. Ya. Ya, kemudian Marita. Ada Pak. Ya, kemudian Ima. Ada. Ya, kemudian Willy. Pak. Ya, kemudian Tina. Ya. Kemudian Ya, kemudian Nurdianti. hadir Pak. Ya, kemudian Sarul. Hadir Pak. Kemudian Muhammad Rahman. Hadir Pak. Kemudian Nisa Yulida. Hadir. Kemudian Salasia. Hadir Pak. Kemudian Ripaldo. Hadir Pak. Hadir semuanya. Jadi kita bisa memulai pelajaran hari ini, yang mana kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Nah, materi sebelumnya itu masih berhubungan dengan ini ya. Nah, tolong kepada Muhammad Rahman sebelum kita memulai pelajaran hari ini agar kita dapat ilmu yang berkah. Jadi kita berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Silahkan Muhammad Rahman dipimpin doanya teman-temannya. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Muhammad Rahman. Semoga apa yang sudah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita lakukan hari ini bisa, dan juga ilmu yang akan kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi kalian semua. Oke, nah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Saya akan men-sharekan sebuah PowerPoint tentang materi dan perubahannya, khusus klasifikasi materi ya. Kelihatan? Kelihatan. Ya, PowerPoint saya kelihatan ya. Oke. Nah, ini tentang klasifikasi materi. Kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Ini untuk pengetahuan awal dulu. Ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan materi? Yang masih ingat apa yang dimaksud dengan materi? Nah, kemudian yang kedua, apakah kamu pernah mendengar istilah unsur, senyawa, dan campuran? Kawan awal kamu. Kemudian dari sana
kita akan melihat tentang apa yang akan kamu pelajari atau tujuan pembelajaran, ya. Nah, setelah mempelajari ini, kamu diharapkan bisa mengelompokkan atau menganalisa klasifikasi materi. Nanti menganalisa unsur senyawa dan campuran. Kemudian kita lihat, nah ini ada dua gambar. Yang pertama gambar masjid, kemudian yang kedua gambar apa? Monas. Iya, Monas ya. Yang pertama ini gambar masjid, tetapi masjid ini memiliki kubah. Warnanya, Emas. iya, ini emas ya, warna emas. Kemudian di Monas ini, di puncaknya juga ada, Emas. iya. Jadi di sini ada bahan penyusun dari kubah dan puncak tersebut tersusun dari unsur kimia yang sama. Itu sifatnya istimewa dan sangat bernilai, yaitu tadi emas ya. Kemudian unsur utama yang dipakai untuk kubah masjid dan puncak Monas itu tadi kita tahu adalah emas ya. Lalu bagaimana sifat-sifat daripada emas tadi? Itu yang akan kita lihat ya. Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan. Tersusun dari apakah kubah masjid dan puncak tadi? Emas. Emas ya. Kemudian apakah emas bisa bagi menjadi unsur penyusunnya? Menurut kamu bisa atau tidak? Itu nanti kamu jawab di gambar kerja siswa ya. Kemudian apakah yang dimaksud dengan unsur? Jadi itu juga akan menjadi pertanyaan buat kamu untuk ya. Kemudian ada berapa macam jenis unsur? Tadi kan sudah lihat ya, atau kamu nanti akan mengeksplor tadi ya. Kemudian bagaimana sifat daripada masing-masing unsur? Nah, kemudian tadi unsur, lalu yang kedua tentang masalah senyawa. Apa yang dimaksud dengan unsur, apa yang dimaksud dengan senyawa. Nah, ini nanti kan didiskusikan oleh kamu juga. Ada berapa macam senyawa? Kemudian bagaimana sifat daripada masing-masing senyawa tadi. Kemudian kita belajar tentang campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Lalu ada berapa macam campuran? Kemudian bagaimana sifat masing-masing daripada campuran itu. Nah, kemudian supaya lebih tahu pertanyaan-pertanyaan kamu ini, mari kita simak namanya video klasifikasi materi berikut. Bisa dilihat anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini perhatikan videonya, dengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Baik. Ustazah akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Let's check it out. Setiap objek di bumi memiliki massa dan menempati ruang yang disebut sebagai materi. Berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini contohnya adalah unsur dan senyawa. Meskipun unsur dan senyawa ini termasuk zat tunggal, tetapi dua istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda ya. Apa ya perbedaannya unsur, senyawa, dan campuran? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Berbagai jenis unsur dapat kita lihat pada tabel periodik ini ya. Contoh unsur dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui antara lain adalah perak dengan lambang unsur adalah Ag, kemudian ada emas dengan lambang unsur adalah Au, lalu ada tembaga dengan lambang unsur Cu, belerang, api, dan oksigen. Senyawa adalah
gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya adalah air dengan rumus kimia H2O dapat diuraikan menjadi unsur oksigen dan unsur hidrogen. Contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Berikut contoh senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada gula, garam, air, dan bisa dilihat contohnya pada tabel berikut ini. Campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara satu dengan yang lainnya, tetapi sifat dari materi penyusunnya masih dapat terlihat. Sedangkan untuk campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk campuran homogen bisa kita lihat pada campuran air dengan sirup. Untuk campuran heterogen bisa kita lihat contohnya pada campuran air dengan minyak ya. Sangat terlihat perbedaannya kan? Untuk perbedaan unsur, senyawa, dan campuran bisa dilihat pada tabel ya. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu lihat di PowerPoint ini sudah terjawab di video. Nah, ini pertanyaan yang dimaksud dengan senyawa tadi, berapa macam senyawa, kalau bagaimana sifat senyawa. Kemudian apa yang dimaksud unsur, jenis unsur, dan bagaimana sifat masing-masing unsur. Kemudian apa yang dimaksud dengan campuran, ada berapa macam campuran dan bagaimana sifat daripada campuran. Itu terjawab di spesifikasi materi pada video tadi ya. Kemudian kita lihat materi itu tadi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, itu disebut dengan materi. Nah, materi tadi terdiri atas dua kelompok, yaitu zat tunggal dan campuran ya. Zat tunggal itu terdiri atas dua berdasarkan video tadi, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu terdiri atas juga homogen dan heterogen ya. Lalu unsur itu terbagi menjadi tiga, yaitu logam, metaloid, dan non-logam. Kalau senyawa itu organik dan anorganik. Kalau homogen itu larutan, koloid, dan suspensi. Ya. Kemudian, nah ini yang akan kamu diskusikan. Ya, coba mati diskusi untuk kelompoknya. Itu ada gambar, 4 gambar. Yang pertama, yang kuning ini gambar ya belerang. Kemudian yang kedua, yang agak hitam ini Besi. ya, kemudian yang ketiga ini Emas. emas, yang keempat Terang. Jadi nanti kamu menuliskan pada gambar itu terdiri atas 4 gambar, yaitu apa saja di sini dituliskan. Ini nanti di LKPD ya. Masing-masing daripada gambar itu merupakan apa ya di sini masing-masing. Kemudian zat tunggal itu tadi merupakan zat yang dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih apa. Nah, kemudian masih kelompok 1 ini ada 2 gambar. Yang pertama gambar air ya. Yang kedua gambar Garam. Gambar pertama apa, gambar kedua apa. Kemudian air itu merupakan apa? Ya, air dan garam itu merupakan apa?
Kemudian senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya. Senyawa mempunyai sifat berbeda daripada unsur apa di sini, nanti lihat saja di LKPD. Berikutnya, dengan mengamati gambar 3.2 dan 3.3, perbedaan unsur dan senyawa itu apa? Nah, ini kalau ini yang 3.2, kalau yang ini 3.3, lihat di LKPD nanti ada. Diskusi yang kedua, ya, contoh unsur logam, ya. Yang pertama apa namanya? Natrium. Natrium. Yang kedua Besi. besi. Yang ketiga, Timah. yang keempat Aluminium. aluminium, ya. Jadi natrium, besi, timah, dan aluminium itu termasuk ke dalam unsur Logam. logam, ya. Kemudian yang berikutnya contoh unsur non logam. Pertama adalah Belerang. perak, kemudian kedua Karbon. karbon, yang ketiga Fosfor. ya, yang keempat Iodin. iodin. Jadi ada 4 nanti contoh unsurnya, ini diingat. Kemudian yang berikutnya metaloid. Metaloid ini sama dengan semi logam. Ini apa? Silikon, ya. Kemudian ini Arsen. arsen, ya. Kemudian ini germanium, ya. Kemudian ini antimon namanya, ya. Itu semua unsur semi logam atau metaloid. Nah, kemudian di sini berarti unsur tadi terbagi menjadi apa? 3, ya. Unsur apa saja? Logam. Kemudian Metaloid. kemudian Dan non logam. dan non logam, ya. Kemudian contoh unsur logam tadi apa? Itu nanti dilihat di apa namanya? Di gambar itu, ya. Contoh unsur non logam juga dilihat. Contoh unsur semi logam itu tadi apa saja dituliskan, ya. Kemudian diskusinya adalah yang kedua, unsur logam dan non logam itu seperti apa wujudnya, kekerasannya seperti apa, titik leleh dan titik didihnya bagaimana, daya hantar listriknya seperti apa. Nah, kemudian ini diskusi yang ketiga. Gambar yang pertama adalah gambar Gula. ya. Gambar yang kedua gambar garam. Jadi di gambar 3.5 itu merupakan gambar gula, ya. Gambar 3.6 berarti gambar Garam. senyawa organik dan anorganik, ini nanti dituliskan, ya. Nah, kemudian diskusi yang kelompok 4 ini tadi ada larutan, kemudian koloid dan suspensi. Jadi kalau campuran air dan gula itu termasuk ke dalam campuran homogen, ya. Kenapa? Tadi ada jawabannya di video, ya. Kemudian campuran air dan pasir ini termasuk ke dalam campuran apa? Kemudian setelah itu, nah di sini pertanyaannya, campuran air dan gula tadi itu termasuk ke dalam campuran atau yang disebut dengan apa? Larutan. Kemudian campuran air dan susu dengan apa tadi? Koloid, ya. Kemudian air dan pasir itu berarti apa? Suspensi. Dari sana kamu mempresentasikan jawabanmu. Jadi tulis saja yang kamu dapatkan, dipresentasikan. Setelah itu tulislah salah satu kesimpulan dari setiap kelompok yang sudah kamu tuliskan tadi, ya. Nah, baru selesai. Terima kasih. Kita akan ke pembagian kelompoknya tadi akan saya sharekan. Kelompok 1 Lia, kemudian Ima,
sama Pina. Kelompok 2 Nisa, Marita sama Vera. Kelompok 3 Willy, Fitri, Salasia, Rana Jikra. Kemudian kelompok 4 Sarul, Rahman, Nurdianti dan Ripaldo ya. Jadi ini linknya nanti akan saya bagikan di WA. Ya, sebelum ke sana saya akan perlihatkan dulu apa yang akan kamu kerjakan lewat LKPD. Oke ya, ini lembar kerja peserta didik tentang klasifikasi materi. Kan ada 2 gambar. Gambar pertama itu gibahnya adalah warna Mas. ya. Kemudian Monas ini ujungnya juga Mas. akan berdiskusi sesuai dengan kelompoknya tadi. Nah, ini pertama ada gambarnya, kemudian ada melengkapi titik-titik ya. Berdasarkan gambar tadi kamu berdiskusi. Di sini yang kedua juga ada pilihan jawabannya, lalu analisakan perbedaan daripada unsur dan senyawa. Si kedua tentang gambar ini ya, ada 3 unsur, kelompok unsur yaitu tadi unsur logam, non logam dan metaloid. Nah, nanti kamu mengisikan di sini perbedaannya apa, itu wujud kamarnya seperti apa, kekerasannya seperti apa, titik lilih dan titik didihnya kayak gimana, daya hantarnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, ini kelompok 3. Jadi menuliskan apa di sini, gambar pertama, gambar 35 itu apa, gambar 36 itu apa. Kemudian baru menuliskan perbedaan daripada senyawa organik dan anorganik. Yang kelompok 4 ini melengkapi tabel yang di sini, menuliskan campuran yang air gula apa, campuran air susu apa, campuran yang ketiga itu pasir dengan air ya. Nah, lalu kamu mempresentasikan, lalu menuliskan kesimpulan ya. Silakan bergabung sesuai kelompoknya. Silakan bisa dari sekarang. Ada yang masih belum bergabung? Sesudah berdiskusi, kembali lagi ke room utama. Untuk yang perwakilan kelompok 1, silahkan membacakan jawabannya. Bagian A. Pada gambar di atas adalah gambar dari belerang, emas, besi, dan arang. Masing-masing unsur tersebut merupakan zat tunggal. Zat tunggal tidak dapat dibagi lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Bagian B. Pada gambar di atas adalah gambar dari air dan garam. Masing-masing unsur tersebut merupakan senyawa. 1. Air. H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen dalam suhu kamar air bersifat cair, sedangkan hidrogen dan oksigen bersifat gas. 2. Garam dapat diuraikan menjadi unsur natrium dan klorida. Natrium ini bersifat mudah meledak, sedangkan klorin berwujud gas yang berbau seperti kaplorid dan beracun. Sedangkan natrium klorida atau garam tidak bersifat mudah meledak dan tidak beracun. Senyawa mempunyai sifat yang berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Terima kasih Ima Fatmasari untuk yang kelompok 1. Kemudian kita lanjutkan presentasi daripada kelompok 2. Unsur terbagi menjadi 3, yaitu unsur logam, unsur non-logam, dan unsur metaloid. Contoh unsur logam yaitu natrium, besi, timah, dan aluminium. Contoh unsur non-logam yaitu belerang, karbon, fosfor, dan iodin. Contoh unsur
semilogam, yaitu silikon, arsen, germanium, dan antimon. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang gambar 3.5 dan gambar 3.6. Yang A, gambar 3.5 adalah gambar gula yang berasal dari senyawa makhluk hidup. Yang B, gambar 3.6 adalah gambar garam yang merupakan senyawa karena tidak berasal dari makhluk hidup. Tabel aspek pembeda antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang pertama, kestabilan pemanasan. Senyawa organik mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. Aspek pembeda dengan yang kedua, kelarutan. Senyawa organik mudah larut dalam pelarut nonpolar dibanding pelarut polar. Sedangkan senyawa anorganik mudah larut dalam pelarut polar. Yang aspek pembeda nomor 3 yaitu titik lebur. Senyawa organik, titik lebur dan titik tindih lebih rendah, sedangkan senyawa anorganik, titik tindih dan titik lebur lebih tinggi. Keaktivitas senyawa organik kurang reaktif, sedangkan senyawa anorganik lebih reaktif. Strukturnya senyawa organik rumit, sedangkan senyawa anorganik sederhana. Dari presentasi yang saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian presentasi kita lanjutkan ke kelompok 4. Senyawa yang pertama tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia. Yang kedua dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusun dengan reaksi kimia biasa. Yang ketiga, perbandingan massa unsur-unsur penyusunannya selalu tetap. Yang keempat, sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Campuran yang pertama tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Yang kedua, dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Yang ketiga, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Yang keempat, sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan menyimpulkan masing-masing setiap kelompok mempunyai kesimpulan atas pembelajaran yang sudah kamu pelajari. Jadi tolong berikan 1 buah kesimpulan yang bisa kamu jabarkan atau paparkan untuk kelompoknya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Apa kesimpulannya yang bisa kamu sampaikan? Oke, silakan tadi kelompok 1 Ima. Air H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen dalam suhu kamar air bersifat cair, sedangkan hidrogen dan oksigen bersifat gas. Garam dapat diuraikan menjadi unsur natrium dan klorida. Natrium ini bersifat mudah meledak, sedangkan klorin berwujud gas yang berbau seperti kaporit dan beracun. Sedangkan natrium klorida atau garam tidak bersifat mudah meledak dan tidak beracun. Untuk yang kelompok 1, kemudian yang kelompok 2, silakan berikan kesimpulan. Unsur logam dan non-logam mempunyai ciri khas dan sifat sangat berbeda. Sedangkan unsur semilogam memiliki logam dan non-logam bersifat semikonduktor. Terima kasih untuk yang kelompok 2. Kemudian yang kelompok 3. Yang dapat diambil dari pembahasannya, yang pertama, kualitatif senyawa karbon dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan reaksi oksidasi, reduksi, atau pembakaran. Gula merupakan senyawa aktif karena bisa dipanaskan akan berubah warna menjadi karamel. Garam merupakan senyawa anorganik karena tidak bisa dipanaskan dan unsur penyusunnya tidak mengandung atom karbon dan hidrogen yang saling berkaitan. Untuk kelompok 4, silakan. Kesimpulannya, senyawa dan campuran adalah senyawa terbentuk dari gabungan beberapa unsur melalui reaksi kimia.
Sedangkan campuran terbentuk dari gabungan beberapa zat dengan perbandingan tidak tetap. Terdapat perbedaan antara senyawa dan campuran. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis, lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Terima kasih sudah memberikan kesimpulan untuk tiap kelompok. Beberapa kesimpulan yang sudah kamu pelajari pelajaran hari ini itu tolong dicatat di buku masing-masing. Nanti itu akan digunakan pada saat ulangan harian. Jadi itu perlu diingat dan dicatat di buku masing-masing ya. Evaluasi itu akan saya bagikan di Google Classroom. Ya, nanti lihat saja di Google Classroom, silakan kerjakan untuk evaluasinya, kumpulkan, kemudian berikan penilaian oleh saya. Pembelajaran yang akan datang, yang akan kamu dapatkan, itu masih lanjutan daripada materi dan perubahan ini, yaitu bagaimana cara memisahkan campuran. Kita akan membahas cara-cara memisahkan campuran. Nanti ada macam-macam cara memisahkan campuran. Itu akan kamu pelajari pada pelajaran yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri atau menutup pelajaran hari ini, mungkin kita akan berdoa lagi keberkahan atau ilmu yang sudah kamu dapatkan hari ini. Silahkan, Ripaldo, pimpin doa untuk penutupnya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah doa Ripaldo. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini bermanfaat bagi kalian. Kemudian apa yang sudah kamu pelajari hari ini juga bermanfaat. Nah, mungkin Bapak sudahi saja pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.